Halo Gadgetiers. Jadi gini ceritanya, sekitar bulan lalu tuh gue sempat diskus sama dia karena gue lagi butuh sebuah laptop untuk ngegantiin MacBook yang gue biasa pakai ya buat kayak itu ngedit lah ya. Kan kita ada editor baru sekarang. Itu ini orangnya di sebelah sini dan laptopnya jadi otomatis MacBook gue dipakai sama dia buat ngedit. Otomatis gue nggak punya laptop kan. Terus gue ngobrol sama dia, men apa ya sebuah laptop yang gue nggak mau Mac lagi karena basically gue sebenarnya bukan gue pakai Mac tuh karena buat ngedit doang, buat Final Cut Pro doang gitu. Dan dia bilang nggak perlu laptop yang bisa gaming karena dia udah ada PC yang cukup powerful buat gaming. Intinya pengen sesuatu yang keren dan bisa enak dibawa buat meeting, buat kemana-mana, lebih ke bisnis lah intinya ya. Jadi nyari sebuah laptop yang tanpa logo Apple tapi kalau ditaruh di atas meja jebret pas lagi meeting begitu tetap prestisnya dapet. Nah pas dia nanya, gue inget sekitar 1 tahun lalu itu kakak gue minta direkomendasiin laptop sama gue, laptop Windows. Nah gue rekomendasiin HP Spectre X360 2-in-1 ini. Nah kebeneran sekarang udah ada yang generasi barunya. Jadi pas dia nanya, gue nggak ragu bilang, men, lu beli ini. Menurut kami sangat sulit untuk mencari laptop yang build quality-nya sebaik MacBook. Demikian juga dengan feel dan look-nya yang premium. Tapi pemikiran ini berubah sejak kami mencoba HP Spectre X360 14 inch 2021 ini. Mayoritas bodinya terbuat dari aluminium, desainnya sangat unik dengan cuttingan frame-nya yang nggak flat dan membosankan, dan dikombinasikan dengan gem cut di beberapa sudut. Lalu yang nggak kalah menarik adalah kombinasi warna two-tone antara bronze di beberapa area dan coklat yang memberikan kesan mahal. Yang cukup penting juga, laptopnya sendiri nggak berat, sekitar 1,3 kiloan. Overall bisa kami bilang ini adalah laptop Windows termewah atau bahkan laptop termewah yang ada di pasaran saat ini. Dijamin ketika kalian meletakkan laptop ini di atas meja tanpa perlu ngebacot, orang bakalan tahu kalau kalian bukan kaum mendang-mending. Bener-bener true statement atas kelas Gadgetiers. Tapi bentar dulu, ada satu kekurangannya dari sisi desain kalau mau dicari-cari. Nggak bisa dibuka dengan satu jari. Namun demikian, engselnya tetap solid kok. Pasti pada nanya nih, laptop sekece ini harganya berapa? Kurang lebih 30 juta. Apakah dengan harga segitu cuma menang tampang doang? Kita bahas satu persatu ya. Sebelumnya gue mau info dari paket pembelian kita dapat beberapa item essential. Pertama ada USB hub dengan beberapa port tambahan, seperti 2 USB Type A, masing-masing 2.0 dan 3.1 Gen 1, lalu port HDMI standar dan USB Type-C. Item kedua ada charger dengan kabel braided, sama seperti kabel dari hub tadi. Dan yang ketiga ada leather case buat nyimpen laptop beserta stylus atau pen. Dan yang terakhir tentu stylusnya. Port-port bawaan HP Spectre X360 14 inch ini menurut kami menarik. Kita dikasih 2 port USB-C Thunderbolt 4, bisa sekaligus buat ngecas, DisplayPort juga, atau mungkin nambahin eGPU. Kemudian ada micro SD reader yang sangat berguna buat kami. Terus ada audio combo jack, dan lastly di bagian kiri ada port USB 3.1 Gen 2 Type A. Selain desain, kalau ada hal lain yang paling striking dari HP Spectre X360 14 inch ini adalah layarnya OLED. Masih sangat jarang kita temukan di laptop. Hitamnya benar-benar pekat, warnanya vibrant dan kontras. Berasa make tablet high-end atau smartphone high-end. Tapi memang refresh rate-nya masih 60 Hz, toh ini kan bukan laptop gaming juga. Selain itu ada beberapa hal unik dari layarnya. Rasionya itu bukan 16:9 ya, malah 3:2 kayak Surface. Artinya layarnya lebih tinggi dan konten yang tampil secara vertikal muat lebih banyak. Salah satu cons-nya, kalau nonton video, black bar-nya terlihat lebih gede. Pertanyaan gue selanjutnya, judulnya kan 14 inch ya, tapi kenapa size asli layarnya 13,5? Pembulatan ke atas kah atau cuma sekedar trik untuk ngebedain dengan jenis Spectre X360 lainnya? Resolusinya sendiri tinggi, 3K. Untuk spek lainnya, maksimum brightness bisa mencapai 400 nits, membantu nih untuk pemakaian di outdoor. Udah 100% DCI-P3, cocok banget ya buat content creation, dan dilapisi dengan anti-reflection Corning Gorilla Glass. Tadi gue sempat bilang dari paket pembelian dapat stylus ya, tentunya ya buat coret-coret di layar. Apalagi laptop ini kan jenisnya 2-in-1 yang bisa dipakai dengan mode tablet. Jadinya kita lebih fleksibel dan interaktif sama laptopnya.
Enaknya lagi, stylus ini pakai baterai built-in, ngecasnya dengan menggunakan USB-C. Terus kedua tombolnya juga bisa diprogram. Ketika keseluruhan layarnya udah sekece ini, akan mengurangi experience kalau speaker yang dipakai untuk nemenin menikmati konten kurang oke. Kita dikasih setup quad speaker yang dituning oleh B&O. Dan kami suka banget sama output audionya yang bulat, bassnya berasa, dan volumenya juga cukup kencang. Good. Kita belum bahas keyboardnya ya, punya 2 stage backlight, feel ngetiknya enak, traveling distance-nya rendah, jadi feedbacknya instan, membalnya pun pas buat gue. Kita nggak usah khawatir bakalan masuk ke sleep mode gara-gara ketekan power buttonnya, karena harus di hold dulu, baru ke trigger. Hal penting lainnya dari keyboard ini ada tombol dedicated buat mendisable camera and mic, dan ada sensor fingerprint buat login. Kalau mau pakai Windows Hello bisa juga sih. Trackpadnya sendiri gede, nyaman dipakai untuk berbagai gestures, tapi untuk kami sedikit kaku atau keras ya dibandingin daily driver atau kebanyakan laptop yang pernah kami coba. Oh ya, ngomongin kamera tadi, kualitasnya klasik kamera laptop lah, jelek. Kami yakin spesifikasi atau rasio price to performance bukanlah hal yang menjadi prioritas utama dari calon bayar Ultrabook high-end ini. Tapi bukan berarti speknya cemen ya, internal storage-nya tuh gede banget, 2TB SSD NVMe Gen 3, dan speednya kenceng banget, bukan kaleng-kaleng. Untuk RAM-nya 16GB dual channel LPDDR4, artinya nggak bisa di-upgrade. Dan memang nggak perlu di-upgrade, udah lebih dari cukup kok. Prosesornya menggunakan Intel Core i7 1165G7 dengan fabrikasi 10nm. Ini adalah prosesor generasi ke-11 dari Intel dan menggunakan Embel Evo. Artinya memenuhi berbagai parameter komprehensif yang di-provide oleh Intel. Punya Wi-Fi 6, Thunderbolt 4, fast charging, boot time-nya cepet, baterainya awet seharian, dan masih banyak lagi. Buat yang nanyain discrete GPU ya nggak ada. GPU-nya integrated menggunakan Intel Iris Xe yang cukup mumpuni. Sekali lagi, kami tekankan, ini bukan laptop gaming. Tapi bukan berarti laptop ini nggak bisa diajak nge-game apapun. Bahkan kalau mau ngedit ya masih mumpuni. Nah, biasanya saat melakukan pekerjaan yang berat, kami pakai mode performance. Saat heavy load di bagian bawah, kami rasakan cukup panas, mendingan jangan dipakai di atas paha ya, sedangkan di area keyboard sekedar hangat aja. Selanjutnya, untuk kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan kegiatan kantoran, gue merasa cukup dengan mode Smart Sense. Intinya, sistem bakalan otomatis mendeteksi pola penggunaan kita dan akan mengadjust performance, level suara kipas, dan suhu. Jujur aja ya, gue nggak main game yang gimana-gimana di sini. Palingan kalau ada jeda waktu luang sebentar pas lagi mobile buat ketemu orang, itu pun mainnya Football Manager 2021 dan PES 2021 juga. Terutama paling enak di sini tuh main FM, apalagi dengan touchscreen dan pakai pen. Wah, bener-bener udah kayak coach beneran aja. Charger HP Spectre X360 14 inch ukurannya kecil alias nggak makan banyak tempat. Outputnya 65 watt. Untuk ngisi baterai 66 Wh kurang lebih diperlukan waktu hampir 3 jam. Cukup lama karena biasanya makin mendekati penuh speednya makin pelan. Kalau butuh quick top up, dari hasil tes kami ngecas 30 menit kurang lebih bisa ngisi 29%. Not bad lah. Ketahanan baterainya dengan preset Smart Sense, brightness 50%, sesekali main game, nonton Netflix, dengerin lagu di Spotify, browsing, ngerjain script, dan lain-lain bisa bertahan kurang lebih 6-7 jam. Mengingat spesifikasi layarnya, angka ini ya udah cukup bagus. Seperti yang kami bilang, harga laptop ini nggak murah. 30 juta rupiah kurang lebih. Tapi dengan harga segitu, menurut gue kelebihannya itu seabrek. Desain dan build quality-nya luar biasa, internal storage-nya besar, fleksibel juga, bisa 2-in-1, ketahanan baterainya oke, dan yang berada di list paling atas adalah layarnya gokil, kill. Walaupun sedikit saturated ya, umum lah ya, OLED. Dan juga sebenarnya raw power-nya juga kenceng ya, dengan udah menggunakan prosesor i7 generasi ke-11 ya. Tapi gini ya, kalau udah main harga segini, pilihan lu ada dua.
Yang pertama adalah lo ngejar performa. Ngejar performa, ya lo ambil laptop gaming dengan dedicated graphic card, dengan performa yang keren segala macam, tapi kan downside-nya adalah ya gede, baterainya nggak oke, terus juga lo kebayang meeting terus lo bawa laptop gaming jebret, itu kan nggak kelas banget ya. Nggak kelas banget gitu. Sementara apa yang ditawarkan oleh laptop ultra premium seperti ini itu adalah fleksibilitas dan prestis. Dan gue udah pengalaman ya bawa ini ke dalam sebuah meeting. Begitu gue butuh ngetik cepet ya biasa lah ya, form laptop ya biasa. Dan ketika gue butuh nge-present sesuatu, gue flip, gue taruh di meja, gue nge-present video yang udah gue kerjain segala macam ke klien gue. Jadi itu memberikan suatu edge tersendiri, memberikan kelas tersendiri bagi kita professionals. Jadi project nggak bisa dinego murah juga ya. Jadi ini laptop dijual apa nggak, men? Dijual apa nggak? Apa lanjut pakai terus? Betah udah? Kayaknya sih betah kali ya. As always, kalau kalian suka dengan video kami, klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai laptop ganteng yang satu ini, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys. Bye.